Mulai. Yuk, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizan Rahman Fabio dan dari kelompok Cyber PNS Profesi Teknologi Informatika dan Komunikasi. Disusun oleh teman saya Muhammad Rifano Atala, Muhammad Tarmizi Mas'ud, Mas'ud Akwan Setiawan, Rizan Rahman Prabio, dan Ma'ruf. Next. Kita menjelaskan tentang cyber espionage. Sejauh ini, globalisasi secara kemajuan teknologi memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif yang dapat yaitu menghemat waktu karena berhubungan dengan orang lain dari tempat yang jauh hanya dengan waktu yang sangat singkat. Dampak negatifnya adalah bahwa dalam globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi ini dapat menyalahgunakan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi. Globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Jaringan borderless digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Umumnya, kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau cybercrime merupakan kejahatan yang menyangkut harta benda dan ataupun kekayaan intelektual. Istilah cybercrime saat ini menunjuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya cyberspace dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan cyber espionage? 2. Apakah faktor-faktor pendorong pelaku cyber espionage? 3. Bagaimanakah metode untuk mengatasi masalah cyber espionage? 4. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya cyber espionage? Pengertian cyber espionage dan ruang lingkup cyber espionage. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionase. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Cyber espionage juga disebut cyber memata-matai atau cyber spionase, yaitu tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi, dalam kurung pribadi, sensitif, kepemilikan atau rahasia alam, dari individu saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer, menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya yang termasuk Trojan horse dan spyware. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Maru. Yaitu keputusan DR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang law ini akan cyberlaw di Indonesia dalam muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. Cara apa dengan tujuan untuk memperoleh ayat 1, setiap orang
dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum, melakukan ini atau penyadapan atas informasi dan dokumen elektronik dalam satu komputer dan elektronik tertentu milik orang lain. Next. Oke, ini motif terjadinya cyber espionage. Motif terjadinya kejahatan cyber espionage didasari oleh banyak hal seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan arsip yang berupa data atau informasi berbentuk elektronik dimaksudkan sebagai suatu alat bukti yang merekam atau menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu. Sedangkan data atau informasi yang umumnya dijadikan target kejahatan cyber espionage bukan merupakan sembarang informasi yang dapat diakses secara bebas. Next. Dan ini adalah penyebab terjadinya cyber espionage. Yang pertama adalah faktor politik. Hal ini biasanya dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu untuk mencari informasi dari pihak lawan politik. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya didasari oleh latar belakang ekonomi pelaku karena terdesak ekonominya. Pelaku rela melakukan kejahatan dengan bermodalkan komputer dan akses internet saja. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Aspek yang mendukung kejahatan ini adalah dari faktor sosial budaya, yaitu kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi dan informasi mendorong rasa ingin tahu banyak orang. Semakin canggih teknologi, maka orang tersebut akan semakin penasaran dan melakukan eksperimen dengan memata-matai pihak lain. Next. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki potensi lebih di bidang IT, namun tidak dikembangkan dalam hal baik, memicu mereka melakukan kejahatan cyber espionage. Yang ketiga adalah komunitas. Hal ini didasari untuk membuktikan kepada orang lain bahwa mereka hebat dan ahli sehingga tanpa disadari mereka melanggar peraturan ITE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tarmizi. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan cyber espionage. 1. Membuat dan menerapkan undang-undang keamanan cyber. 2. Sosialisasi pada masyarakat dan komunitas. 3. Melakukan enkripsi pada setiap aktivitas dunia maya. 4. Meningkatkan pengetahuan serta kewaspadaan dalam setiap aktivitas di dunia maya. Selanjutnya, ketentuan pidana atau sanksi. Pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Kedua, pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Kesimpulan dari penjelasan kami di atas adalah privasi adalah hal yang harus dijaga oleh setiap pengguna internet. Namun hal ini sedikit banyak kurang diperhatikan oleh pengguna. Beberapa hal yang dituliskan pada bagian pencegah dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari cyber espionage. Cyber espionage tidak bisa sepenuhnya dicegah karena memang internet pada dasarnya adalah serba terbuka. Enkripsi atau berbagai proses keamanan data yang dilakukan hanya dapat meminimalisir terjadinya kejahatan cyber karena pasti suatu saat metode keamanan tersebut akan kadaluarsa dan dapat dibobol dengan mudah.